Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SD Negeri 4 Ketapang atau yang mewakili. Yang saya hormati kepada Bapak PP Bapak Mahrufin. Dan yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 4 Ketapang. Puja dan puji syukur Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama haturkan kehadiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik hidayah serta inayahnya terhadap kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan hingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah penuh berkah ini pada acara diskusi visi sekolah. Dan tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagaimana telah membawa agama kita menjadi agama yang teladan dan agama yang penuh dengan keberkahan, yakni agama Islam rahmatan lil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankanlah saya untuk membacakan susunan kegiatan pada hari ini. Acara yang pertama, 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Presentasi dari calon guru penggerak angkatan 9. Yang keempat, representasi dari calon guru penggerak angkatan 10. Yang keempat, refleksi dan kelima penutup. Untuk membuka acara, mari kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan yang pertama dari perwakilan Kepala Sekolah SD Negeri 4 Ketapang atau yang mewakili. Untuk Bapak Sultan Arif, untuk tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pendamping guru penggerak, yang saya hormati calon guru penggerak Bu Umi, serta para hadirin yang hadir pada acara pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat hidayah sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pendampingan individu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang sebagaimana kita rasakan sekarang ini. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, kami mewakili dari Kepala SDN 4 Ketapang. Pertama ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mungkin dari tempat kurang memuaskan, mungkin kami dari pihak sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dalam menyambut acara pendampingan ini kami sangat senang sekali, sangat mensupport untuk kegiatan ini dengan harapan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat memberikan edukasi bagi kami khususnya teman-teman guru yang lain.
Mungkin kepada Bapak Pembina nanti bisa memberikan materi kepada kami untuk bisa kami aplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang bisa kami haturkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang kedua, sambutan dari Bapak PP, Bapak Ma'rufin, waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan sakirin wa sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 4 Ketapang yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Arif. Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di SD ini yang berbahagia, yang sangat saya hormati dan sangat saya syukuri bisa bertemu pada siang hari ini. Wabil khusus untuk Bu Umi Yani selaku calon guru penggerak kita yang hari ini mengajak kita untuk berdiskusi. Selamat dan salam tetaplah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang menjadikan bersalahnya selalu kita ikuti dan kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf, dan walaupun ini kesempatan kami yang kedua, tapi kami tidak salah bila memperkenalkan diri, karena kami kesini ini masih berkali-kali. Jangan sampai saya tidak kenal dengan ibu-ibu nanti seperti tamu tidak dikenal lagi. Jadi kami sampai bulan, insya Allah kalau tidak masih sampai Oktober. Sampai Oktober kita ketemu, ya walaupun mungkin ibu di kelas, saya kan ada di sekolah. Secara langsung nama kami memang pendek dan tidak orang tua dulu kan masih nama tidak seperti anak-anak sekarang. Sehingga kalau saya tulis ijazah hari ini cukup kolomnya. Karena saya hanya Ma'rufin, mungkin sesuai dengan maknanya mungkin baik gitu. Mudah-mudahan saya jadi orang baik. Kalau Bu Umi Yani ini kan ada teman sekerja yang namanya sama. Istrinya Pak Jain, saya pernah di wilayah Anda juga, Pak Jainusi. Oh. Pak Jainusi yang ada di, itu kan istrinya Bu Umi Yani juga. Tapi bukan Bu Umi ini. Yang TK ini. Saya kan dinas sehari-harinya di TK Pembina itu. Monggo silakan mampir di TK Pembina itu, yang TK negeri satu-satunya di Banyuwangi. Yang Bu Umi Yani ada di sana. Silakan Pak mampir, Pak Arif, Pak siapa? Vindoko, Pak. Pak Windoko. Bisa mampir sana ngopi-ngopi, Pak. Saya Siap. penggemar kopi. Mohon maaf. Ibu-ibu tidak usah kaget, mungkin Pak Windoko guru penggerak dulu. Iya, Pak. Baru Kan angkatan 9. Angkatan berapa? 9. Angkatan 9 baru. Iya. Mohon maaf, mungkin tata cara pendampingnya tidak sama dengan saya. Tidak apa-apa, ini hanya metodologi aja yang berbeda, tapi tujuannya sama, insya Allah sama, karena dengan bekal yang sama. Jadi kalau mungkin BPN dengan begitu, ya saya begini ya begitu dan begini. Siap. Oke. Hari ini memang kita diajak diskusi oleh Bu sebagai pengimplementasian kegiatan selama 2 bulan lebih ya, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran guru penggerak. Ini bagian dari melatih keberanian. Hari ini Bapak-Bapak akan diajak pertemuan PI yang kedua ini, tujuannya adalah mendiskusikan visi sekolah atau cita-cita sekolah, cita-cita warga, dan diharapkan ada perubahan prakasa, sehingga perubahan yang kita harapkan dari visi itu. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan seperti ini, Pak. Yang pertama nanti Bumi akan menyampaikan, merumuskan kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu awal dari kita menyusun visi kita. Visi itu saya kira Ibu sudah tahu apa itu visi.
Kemudian setelah Bapak Ibu diajak berdiskusi menyusun kalimat rumpang, nanti ada 6 insya Allah kalau tidak salah. Itu akan mengidentifikasi kalimat rumpang itu dirangkum dalam isi sekolah. Artinya akan sinkronisasikan dengan visi sekolah. Dari situlah, dari visi-visi sekolah itu kita terwujud, diharapkan ada perubahan. Maka visi itulah yang membuat kita ini kreatif atau tidak kreatif. Sehingga guru penggerak diharapkan ini membangun perubahan, Pak. Oke. Nah, nanti harapan kita terakhir, Ibu secara keseluruhan berharap mampu menyusun visi sekolah itu secara kreatif, inovatif, kemudian atraktif, sebagai tugas dari kita yang untuk berubah sesuai dengan kebutuhan anak. Sehingga besok tahun depan atau kalau tidak usah besok tahun ajaran baru besok kita coba evaluasi visi kita. Maka Pak yang guru penggerak dengan Bu Umi calon guru penggerak dan ibu-ibu yang digerakkan oleh Bapak, nah ini akan mencoba untuk mengevaluasi visi kita ini sudah sesuai gitu, dengan yang diharapkan oleh masyarakat kita, oleh kita. Jangan sampai visi itu hanya tertulis saja mewujudkan karakter, tapi guru kita tidak tahu karakter apa yang akan dibawa. Nah, hari ini kita mencoba belajar diskusi dengan kalimat rumpang tadi merupakan kumpulan dari visi-visi ibu-ibu. Kan insya Allah innamal a'malu binniyat yang tadi kesini insya Allah untuk bertujuan baik. Nah, tujuan ibu kesini itulah namanya visi. Hanya di sini tidak tujuan pendek, karena visi itu kan gambaran panjang, gambaran akan datang. Kalau pendek itu kan berarti anak hari ini akan saya ajari menulis huruf A, itu pendek. Tapi kalau yang panjang gitu. Jadi nanti pada sekilas kami gambarannya diskusi hari ini adalah seperti itu Bapak. Jadi kita bersama-sama mudah-mudahan ya, memang kondisi di SD itu apalagi di SD terpencil ya, memang memaklumi guru itu tidak sebanyak di SMP. Kita bayangkan kalau saya mendampingi di SMK, gurunya kan banyak Pak, rame. Kalau kita ini saya menyadari apa adanya lah. Ada duanya, itulah dua yang kita hadapi. Besok saya di SD-nya Pak Alvan, ya belum tentu banyak juga, apalagi sudah datarnya begini. Nanti jangan-jangan Pak Alvan dengan saya, nanti diskusi saya dengan Pak Alvan. Jadi Bu Umi tidak usah kecil hati. Pak di sini kok sedikit ya, nggak apa-apa. 3 atau 4 kita, yang penting kita menyampaikan diskusi itu dan teman-teman endingnya dari pendampingan saya mengerti bahwa visi itu tidak hasil karya kepala sekolah, tapi memang visi itu hasil dari mimpi-mimpi Bapak Ibu Arif, guru-guru yang ada di sini. Itu dituangkan dalam nanti visi jadi satu itu. Kalau di sini caranya diajari oleh guru penggerak, calon guru penggerak itu ngomong, nah nyusun visi itu begini loh, alurnya. Ada lebih keren lagi, pelaksanaannya pakai alur baja, nah, gitu Pak ya. Nah itu kalau teman kita menyadari hal demikian, insya Allah sadar oh ternyata tidak segampang kalau tak tulis mewujudkan anak bertakwa. Apa yang mereka maksud? Jangan-jangan kita nggak tahu ke sekolah ini bertakwa itu aksi nyatanya apa gitu. Supaya ada aksi nyata, maka visi itu memang layak diperoleh dari warga sekolah. Nah, jadi Pak Arif itu saya ingin anak saya itu besok begini, saya ingin anak saya itu besok hafal Al-Quran. Itu kan namanya visi, mimpi. Walaupun kenyataan kapan mimpi itu jadi kenyataan, tapi kalau diupayakan insya Allah jadi kenyataan. Karena ini bukan membangun mimpi, tetapi ini seakan-akan mimpi itu. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Nanti sepenuhnya untuk diskusi kami serahkan kepada Bu untuk melakukan, dan kami mohon kepada Bapak Ibu walaupun kita tidak selama di pasar, tetapi kita tetap orang 3 kalau semangat ya jadi ramai ya. Oke. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Nanti kita sambung lagi.
Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ketiga, presentasi dari calon guru penggerak angkatan 10, Ibu Umi Hani, dan waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada yang terhormat Bapak Ma'rufin selaku PP kami dan Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 4 Ketapang, saya ucapkan terima kasih banyak karena pada hari ini sudah full effort mendukung saya untuk mengadakan acara ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Oke, jadi pada hari ini langsung mawon nggih. Jadi pada hari ini saya akan mencoba. Jadi masih dalam taraf mencoba nggih. Masih belajar untuk berdiskusi bersama-sama mengenai visi sekolah. Jadi seperti yang sampun disampaikan oleh Bapak PP tadi ya. Jadi di fase ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa visi itu dan bagaimana visi itu sebenarnya. Tetapi kalau tadi disampaikan bahwa saya ini sudah bisa menggerakkan guru lain, itu mungkin terlalu tinggi Bapak ya. Belum, saya itu juga masih banyak belajar. Saya mungkin masih minim pengalaman dan harus masih banyak sharing, berkolaborasi dan berdiskusi dengan rekan guru yang lain. Jadi ini perlu digarisbawahi, saya juga dalam fase yang masih perlu belajar. Ini saya ikhtiar, dalam fase ikhtiar mencoba. Semoga berkenan dan sebelumnya mohon dimaafkan apabila banyak sekali kekurangan nanti dalam penyampaiannya. Jadi saya akan mencoba mempresentasikan tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi begini, sebenarnya kata-kata visi itu sudah tidak asing bagi kita, nggih. Tetapi selama ini yang saya amati kita atau mungkin saya hanya terjebak dengan keseharian rutinitas di sekolah tanpa menyadari apa sebenarnya makna dari visi tersebut. Jadi, sampun saya buka nggih. Next. Jadi di sini bahwa visi itu sebenarnya adalah pandangan atau wawasan ke depan. Intinya itu seperti itu. Itu adalah makna dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi pandangan atau wawasan bagaimana atau wawasan yang bagaimana, tentunya pandangan atau wawasan yang kita sesuaikan dengan tujuan lembaga pendidikan ini ke depan. Jadi sebuah lembaga utamanya itu pasti ada tujuan ke depannya. Dia berproses, dia bergerak, itu apa sih sebenarnya tujuannya? Jadi agar kita tidak hanya terjebak dalam rutinitas keseharian saja. Jadi ada poin-poin yang ingin dicapai. Monggo. Jadi kenapa visi itu sangat penting? Bahwa visi itu mempunyai kekuatan, yaitu dalam visi itu mengandung harapan. Jadi visi itu juga mengandung
Indonesia. Oke. Di sini saya ingin langsung on point-nya, yaitu bahwa kita sebenarnya juga ingin mempunyai perubahan ke depan. Yang ingin saya garis bawahi untuk perubahan itu yang paling penting yaitu tentang karakter. Kenapa karakter? Jadi karakter itu menurut saya sangat penting, berkaitan dengan sikap dan akhlak dari penerus bangsa ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah murid-murid sendiri. Jadi sikapnya bagaimana dengan teman, dengan guru, dengan orang tua, itu adalah terkait dengan apa yang disebut dengan karakter tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah tentang kepedulian dengan lingkungan. Kenapa ini saya angkat? Karena peduli lingkungan itu sangat penting, utamanya tentang kebersihan. Baik itu kebersihan lingkungan ataupun kebersihan diri. Jadi yang saya amati untuk menanamkan karakter untuk peduli lingkungan itu sangat sulit. Karena itu saya amati dari saya sendiri. Untuk mengingatkan anak-anak bisa langsung piket tanpa diingatkan, nah itu sulit. Saya harus mengingatkan setiap hari. Untuk membuang sampah, nah itu juga sulit. Oleh karena hal itu masih menjadi PR besar, peduli lingkungan itu menjadi PR besar, makanya itu saya angkat menjadi mimpi yang ingin saya capai. Jadi bagaimana solusinya? Saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu tentang hal-hal yang ingin saya capai tersebut. Monggo. Berikut ini ada beberapa pertanyaan pemantik tentang poin-poin agar visi dari sekolah tersebut bisa tercapai. Saya sediakan kertas ya, monggo diisi, mengke nanti ditempel di papan ya. Mohon maaf sambil bahasa Jawa karena bahasa asli saya itu. Monggo diisi sesuai dengan nomornya, bebas, tidak ada istilah salah dalam memberi respon. Monggo silakan nomor 1 saumpami sampun. Nomor 2 sampun. Minta tolong Pak Ari. Habis kecelakaan Pak, Burita habis kecelakaan. Mau berangkat sekolah? Iya. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5.
Udah sampingnya. Sampai nomor 6. Oke, di atas kalimat rumah. Oh, judulnya. Kalimat visi. Yang nomor Maaf ya Pak, sederhana. Nomor cek. Nomor 6. ini kalimat rumah itu untuk membangun cara membangun visi. Matur nuwun atas pendapat yang sudah diberikan Bapak Ibu Guru. Monggo kita baca bersama-sama jawaban dari pertanyaan rumpang tersebut. Nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang sopan, yang berilmu, yang baik. Pinginnya seperti itu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang harus dihargai. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan penanaman karakter. Ini dibahas satu-satu membuat Mbak. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu penting. Jadi belajar di sini maknanya itu luas, bukan hanya di kelas tapi juga belajar bersosialisasi, belajar bersikap. Mungkin itu maksudnya ya. Kemudian nomor 5, kita warga sekolah ini yakin untuk menjadi lebih baik. Nomor 6, kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan itu ternyata sangat penting. Jadi dari ke-6 contoh pertanyaan pemantik tersebut dan jawabannya, sebenarnya di sekolah ini sampun punya visi yang melalui proses yang panjang tentunya. Di sekolah di SD Negeri 4 sudah ada visi yang melalui proses pemikiran yang sangat panjang dan banyak pertimbangan. Monggo Pak. Jadi disimpulkan bahwa menurut kalimat rumpang tersebut intinya penekanannya tetap pada karakter anak, baik itu karakter tentang yang utama itu tentang beriman dan bertakwa, tentang proses belajar di sekolah dan tetap menghargai siswa, dan ada pula tadi poin yang penting yang ingin saya tampilkan yaitu tentang kepedulian dengan lingkungan. Monggo. Jadi ini adalah visi di SD kami, bahwa visi di SD Negeri 4 Ketapang adalah terwujudnya siswa yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan santun. Sejauh ini saya mengamati bahwa poin-poin dari visi tersebut sudah diusahakan untuk terlaksana dalam keseharian di berbagai kegiatan di SD Negeri 4 ini. Misalkan untuk beriman, di sini sudah ada beberapa kegiatan untuk mendukung poin tersebut. Misalkan ada kegiatan sholawat setiap Jumat, ada kegiatan sholat duha, sholat duhur berjamaah, dan ketika berpuasa pun kita mengadakan tadarus bersama. Saya kira insya
Allah dan alhamdulillah itu sampun tercapai. Kemudian untuk cerdas dan terampil ini juga kita juga tidak lelah untuk selalu berproses mengarah ke sana. Kita setiap hari juga aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kita juga sudah berusaha aktif dan mengikuti kegiatan lomba-lomba di kecamatan. Ya, tapi kalau namanya juara kita kan tidak bisa menentukan, ya. Tapi kita sudah berusaha untuk aktif di sana. Kemudian kemandirian ini juga sudah tercermin dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi beberapa kegiatan ekstrakurikuler itu misalnya yang menanamkan sikap mandiri ini adalah kegiatan pramuka, ada juga kegiatan hadra ataupun mungkin kegiatan upacara tiap hari Senin. Itu juga sudah melatih siswa untuk belajar mandiri dengan sikapnya dan belajar untuk bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah sikap santun. Kalau sikap santun ini terkait dengan sikap keseharian siswa, baik itu dengan teman ataupun dengan guru, itu para bapak dan ibu guru itu tidak lelah dan tidak berhenti untuk selalu menanamkan karakter tersebut. Misalkan selalu bersikap baik dengan teman, tidak berkata kotor, hormat dengan guru, berbicara dengan guru memakai kata-kata yang baik, yang sopan. Mungkin itu sudah kita usahakan dan kita sudah selalu melaksanakan itu. Kalau menurut saya, alhamdulillah ini telah terwujud. Mengenai kesempurnaan, kita sendiri pun tidak bisa mengukurnya. Yang penting kita sudah mempunyai niat yang baik dan hati yang besar untuk mencapai poin-poin dari visi sekolah kami. Next. Akan tetapi ada satu poin yang ingin saya masukkan agar hal tersebut bisa menjadi gambaran yang lebih jelas, yaitu poin tentang peduli lingkungan, dan kami tambahkan dengan kata-kata sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menurut Bapak Ibu pripun, seandainya seperti itu, apakah visi kita sudah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama? Sampun nggih, matur nuwun. Yaitu tadi pemaparan visi dan diskusi sederhana dari saya, Bapak. Mungkin untuk terakhir kalinya sebagai refleksi, jadi itu tadi adalah pemaparan tentang bagaimana visi itu sangat penting dan visi itu bagaimana dan kaitannya dengan visi di sekolah kita. Untuk poin terakhirnya, saya mohon izin perkenan Bapak dan Ibu guru untuk memberi refleksi yang dituliskan dan sesuai dengan pertanyaan di layar. Monggo Pak. Jadi dari pemaparan saya tadi mungkin ada refleksi dari sesuai dengan pertanyaannya. Nomor 1 Pak. Yang tadi lanjut next terus. Nah itu yang pertama dulu.
Jadi bagaimana sikap perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi. Monggo Bu Rita mungkin. Untuk murid belajar dengan rajin, semangat menjalankan kegiatan sekolah sopan dan santun. Untuk guru, aktif melaksanakan kegiatan sekolah kreatif dan inovatif. Untuk kepala sekolah, memberi dukungan, motivasi, sarana dan pendanaan. Untuk orang tua, aktif mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu. Terima kasih. Matur nuwun Bu Rita, terima kasih saran yang sangat bagus sekali. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah itu bagaimana? Monggo. Adanya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi murid. Kemudian menanamkan karakter baik dan peduli lingkungan. Mungkin itu Ibu. Matur nuwun. Untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Monggo, mungkin Bu Muji. Untuk inisiatif perubahan bersama di sekolah kita itu mungkin pengembangan sekolah yang berkarakter dan peduli lingkungan di sekitar kita. Matur nuwun sedaya. Itu tadi adalah refleksi dari Bapak dan Ibu guru. Mungkin untuk kedepannya dapat kita perdalam lagi dalam misi sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang lebih konkret lagi dengan pertemuan selanjutnya. Nggih, sampun itu tadi pemaparan dari saya tentang visi sekolah itu bagaimana. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi saya maupun Bapak Ibu guru. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang keempat yaitu refleksi dari Bapak PP, Bapak Mahrufin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Kita aplaus kepada Bu Umiani yang memimpin. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya apa yang kita dapat hari ini tentang perumusan visi dan prakarsa perubahan. Tentunya harapan, karena di sini sudah 2 kali dengan Bu Umiani, ini harapan dari pemerintah dengan adanya hadirnya guru penggerak ini, mulai dari sini setelah dipaparkan bagaimana visi ke depan, harapan kita ada pengevaluasi kembali bagaimana visi itu muncul. Jadi tidak tiba-tiba bu guru datang ke sini visi sudah ada. Ini kadang-kadang guru yang bersangkutan tidak tahu oposisi ini apa yang saya lakukan. Tapi maka Bu Umi, kesimpulan dari Bu Umi tadi, dari kalimat rumpang itu cara. Kalau lebih itu cara gini loh. Jadi mereka gini,
enak nyusun visi loh ini, ojo tiba-tiba itu loh, saya gitu maksudnya. Jadi ini lo tak ajar guru penggerak, sebenarnya guru penggerak ini bisa jadi menggerakkan bagaimana cara menyusun visi. Tapi bukan berarti ini tanggung jawab guru penggerak, tidak. Jadi ketika kepala sekolah atau kita yang menginisiasi, Pak, kita itu visi itu banyak yang tidak ngerti sih, atau sudah tidak relevan lagi, coba kita kasih kembali. Jadi ada kemauan dari kita untuk melakukan perubahan. Dari situ mulai kata hukum tadi kan harus ada kalimat rumpang. Ini adalah kalimat yang apa ya? Makanya ada kalimat mati tadi ya. Mati itu kan mengenai kalau saya di desa nyumet mercon itu ada mati kan. Cocok gitu, kalimat mati. Ya, jadi tidak tiba-tiba lagi gitu maksudnya Bu. Jadi ke depan visi itu tidak tiba-tiba ujung-ujung buku yang datang sini. Oh visinya beriman bertakwa. Apa itu saya nggak dong gitu. Dari kalimat yang pertama tadi apa saya memimpikan murid saya adalah itu satu-satu sehingga disimpulkan akhirnya di situ intinya beriman ya kan itu ya karena ada pendapat mimpi orang-orang yang hukum ngomong saya besok harus bisa membaca Al-Quran anak saya besok harus rajin sholat harus patuh pada orang tua. Nah itu dilakukan. Oh, ngono itu jenenge beriman. Disimpulkan beriman. Ada lagi menulis anak saya harus bisa bermain komputer atau anak saya besok saya harapkan memiliki pengetahuan tentang perkapalan. Semua kalimat rumpang yang disampaikan melalui kertas-kertas tadi disimpulkan. Kalau begitu tujuan kita sekolah kita apa? Berpotensi memiliki kemampuan atau menjadi anak yang cerdas. Oh, cerdas itu maksudnya ini loh. Siji harus anak pinter komputer. Kan gitu di aksi nyatanya begitu. Nah, kita lihat apa iya gitu. Nah, itu. Jadi kalimat rumpang ini adalah kalimat yang memantik kita untuk alur berpikir. Kalau dulu kan kita ini ya saya malu misalnya juga begitu Bu. Dulu menyusun visi itu pokoknya nyontoh aja. Oh ini cocok beriman, bertakwa, kemudian berkarakter, kemudian cerdas, sehat, ceria. Tapi pada dasarnya itu hanya tunjukkan semata. Nah ketika buku ini menghadirkan kita sebagai guru penggerak itu bukan hanya tunjukkan, tapi memang real mimpi-mimpi orang-orang kita. Bahkan anak-anak kita tanya, nih, saya tadi masuk di kelasnya Bunda mau kelas 1, kamu tanya, besok dewasa jadi apa? Saya ingin jadi polwan Bu. Nah ini kan sekian-sekian itu. Nah itu mimpi anak-anak. Oh berarti kalau menjadi polwan itu anak saya harus cerdas dong. Berarti ibu mengatakan di visi itu mewujudkan anak yang cerdas. Di antaranya mewujudkan cita-cita anak menjadi polwan. Ya tidak diajari polwan secara langsung karena kan kita di SD. Jadi begitu kesimpulan atau yang bisa mudah-mudahan sedikit kata-kata yang kami sampaikan ini membantu kita untuk ke depan perubahan yang diharapkan oleh sekolah penggerak atau guru penggerak ini tidak main-main Bu. Kalau kita main-main kasihan ibu yang pajaknya dinaikkan kan, semua pajak dinaikkan itu digunakan untuk biaya di antaranya besar Bu. BPKB itu biayanya besar untuk biaya guru penggerak untuk menghasilkan gerak. Padahal kalau itu dipakai untuk beli dawat, nah itu ya hukum ya belum dawat. Kita eman-eman kalau itu hanya kita sia-siakan sekolah kita ini dapat bangunan aja, itu kita tidak memanfaatkan. Kami kebetulan ada ada semacam amanah untuk menyampaikan mohon titik mumpung ketemu ada gerakan sekolah sehat itu. Sekolah sehat itu ada 5 sehat sekarang, di antara lihat lingkungan. Jadi kalau belum mau membuang sampah pada tempatnya, bersihkan itu tergolong membangun sekolah sehat. Di antaranya sehat lingkungan. Sehat yang pertama adalah sehat fisik, sehat kedua sehat imunisasi, kemudian sehat jiwa. Ini yang di sini katanya buku itu sudah ada sholat Jumat itu kan dalam rangka sehat jiwa. Yang terakhir adalah sehat lingkungan. Itu saya kemarin baru seminggu kemarin ke Jakarta di kementerian itu diajak untuk ada bagian karena saya mewakili Kabupaten Banyuwangi, jadi
sosialisasi di mana ada tempat ini. Walaupun tidak semuanya, nanti program sekolah, program dinas ada sendiri. Dan yang ngomong aja, jadi identik dengan apa yang disampaikan oleh guru, sehat lingkungan. Jadi akhirnya visinya sudah cocok itu tadi ya, peduli lingkungan. Berarti anak-anak diajak untuk sehat lingkungan. Itu. Terima kasih, Bu. Saya kira itu nanti hanya kita minta laporan itu. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Untuk acara yang kelima yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sultan Arif. Sebelum doa, izinkan saya sebagai MC memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih barokahnya kegiatan kita dari awal sampai akhir, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma hamdan yafina mahmaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut wa najatan min nari wa lafa'idil hisab. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tablana biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indakalat derajat wa tubalighuna biha sulqaya min jamil khairati bil hayati wa badal umat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, selanjutnya untuk bersama nih. Ya, di sini kalau ibu itu tidak apa-apa. Kalau memang agak